Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi atau pemulihan hak dan nama baik kepada ex-direktur PT ASDP, Ira Puspadewi. Sebelumnya, Ira divonis 4,5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Kasus itu disebut merugikan negara 1,25 triliun. Pengumuman rehabilitasi Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut rehabilitasi karena adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. DPR pun melalui Komisi Hukum telah melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi dan melanjutkannya melalui Kementerian Hukum hingga Presiden Prabowo. Menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons keputusan tersebut. Menurut KPK, secara formil, proses hukum terhadap Ira Puspadewi sudah diuji di pra-peradilan. Sementara secara material, hakim juga sudah menjatuhkan putusannya. Namun pemberian rehabilitasi adalah hak prerogatif Presiden. Menurut KPK, keputusan Presiden bukanlah preseden buruk untuk pemberantasan korupsi. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai rehabilitasi kepada Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan tamparan kepada Hakim Tipikor dan juga kepada KPK karena berulang kali keputusan hukum mereka dinilai tak tepat. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terjadi suatu kekeliruan. Saya kira ini bukan pertama sekali kejadian di mana KPK dalam mengajukan penyelidikan dan penuntutan dianulir. Artinya putusan tersebut dinyatakan tidak tepat. Ini menjadi tamparan yang cukup keras bagi peradilan tipikor kita, terlebih kepada hakim. Sebelumnya, usai vonis hakim, Ira Puspadewi mempertanyakan vonis bersalah padahal dia tidak terbukti memperkaya diri. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T.
Selain kepada ex-dirut ASDP Ira Puspadewi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto yang terjerat kasus perintangan penyidikan KPK. Selain itu juga abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang sudah divonis dalam kasus impor gula. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apakah rehabilitasi kepada Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto dapat jadi presiden yang memperburuk pemberantasan korupsi atau langkah tegas mengoreksi proses hukum yang tidak tepat? Kita akan memperbincangkan hal ini dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rudianto Lalo dan juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Praswat Nugraha. Selamat malam, Pak Rudi. Malam, Mas. Praswat, selamat malam. Malam, Oke. malam Bapak. Ya, saya ke Pak Rudi dulu kalau gitu. Ya. Karena ini katanya ada aspirasi masuk ke DPR bahwa Bu Ira ini tidak bersalah, tolong ditinjau kembali, tolong dikoreksi sehingga muncullah usulan rehabilitasi ini. Bagaimana sebenarnya rehabilitasi ini melewati proses di DPR? Ya, yang pertama tentu ini kan hak istimewa presiden. Ya. Ini politik konstitusional presiden atau ekstrajudisial presiden sebagai kepala negara. Oke. Dan itu diatur dalam konstitusi kita pasal 14 ayat 1 yang mengatur tentang grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Saya perlu sampaikan bahwa ini sebenarnya kalau ditanya keabsahan ini sah-sah saja. Oke. Karena presiden sebagai kepala negara kemudian mengkoreksi ya langkah-langkah atau proses hukum yang dilakukan oleh organ pembantu presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke. Dalam hal ini kejaksaan ataupun KPK. Dalam ini KPK. Bagaimanapun KPK adalah organ eksekutif Oke. yang dibawahi oleh presiden. Karena itu presiden kepala negara mengkoreksi itu lewat rehabilitasi. Saya sendiri kalau ditanya soal ini menurut saya sah-sah saja. Kita harus memaknai secara positif. Sekali lagi kasus proses hukum yang kemudian memunculkan persepsi beragam, pro kontra atau berpolemik di masyarakat tentu akan menimbulkan beragam komentar dan sebagainya. Dan menurut hemat saya mungkin karena berpolemik ya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, lalu kemudian ini dikoreksi oleh presiden lewat hak istimewa presiden itu rehabilitasi. Dan sekali lagi rehabilitasi ini adalah persetujuan dari lembaga yudikatif bernama Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sendiri yang atas pertimbangan Mahkamah Agung kemudian mengkoreksi putusan hakim yang sekalipun putusan pengadilan sebenarnya terbukti. Ya kan, dan ada dissenting opinion dari ketua majelis hakim, tetapi karena ini mungkin dinilai oleh presiden berpolemik di masyarakat, terdakwa ini dirut ASDP ini dianggap ya semacam ada proses hukum yang tidak adil, ya ada ketidakadilan di situ, ya ini kemudian yang memutuskan presiden menganggap ini perlu dikeluarkan rehabilitasi. Oke, ada proses hukum yang tidak adil. Tapi kok saya memandangnya, karena ini juga disuarakan ya beberapa kali oleh Ibu Ira lewat kuasa hukumnya juga bahwa ada kriminalisasi. Jangan-jangan betul gitu tindak kriminalisasi ini terjadi hingga akhirnya diputus begitu, padahal sama sekali tidak bersalah dan tidak merugikan negara. Ada pendapat apa soal anggapan itu? Ada makna dari rehabilitasi ini pertama, koreksi bagi penegak hukum kita yang notabene pedang keadilan presiden, apakah jaksa, polisi, ya KPK. Agar dalam proses hukum itu betul-betul motifnya murni hukum. Jangan kemudian ada motif-motif lain, misalkan hanya mengejar kuantitas produk kasus misalkan, sehingga kasus-kasus yang penting proses hukum saja. Akhirnya dinilai di masyarakat beragam komentar, berpolemik, ya kan begitu yang terjadi. Kemudian makna kedua saya kira ini majelis hakim harus memaknai pengadilan itu bukan tempat menghukum orang. Pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan. Dia adalah benteng terakhir pencari keadilan. Sehingga jangan karena tekanan publik lalu kemudian dalam pemeriksaan di persidangan, udahlah, sekalipun misalkan terdakwanya harusnya bisa bebas, tetapi karena mungkin takut tekanan publik membebaskan seorang terdakwa, akhirnya serba takut. Ya vonis aja lah. Akhirnya begitu dia vonis, ribut lagi di tengah masyarakat. Inilah hakim betul-betul harus menyelami
rasa keadilan yang hadir di masyarakat. Itu persoalan legitimasi dan kredibilitas pengadilan kalau begitu lewat hakim jadinya memutus perkara tertentu. Apakah ada tekanan atau tidak, ya itu harus benar-benar di tengah kan, hakim itu harus benar independen. Tapi saya ingin juga menegaskan ke Bung Praswad, Mas Praswad, menurut Anda apakah ini rehabilitasi ini berpotensi menjadi presiden buruk yang melemahkan pemberantasan korupsi seperti saya singgung tadi di awal? Jangan-jangan bisa sebagai blueprint bagi koruptor lain, atau justru langkah korektif untuk proses hukum yang keliru yang saya singgung juga tadi? Sebenarnya ya gini Mas, jadi kalau dari sisi KPK kan seperti tadi dijelaskan sama Bang Asep, di penindakan bahwa tugas KPK sudah selesai, jadi proses penyelidikan, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus ini kasus panjang ya Pak. Jadi bukan kasus yang kemarin sore jatuh tiba-tiba misalnya atau OTT gitu ya. Bukan. Ini jadi dari prosesnya sudah dari Dumas, diekspos sama pimpinan, naik ke lidik, diproses di penyelidikan, naik ke ekspos pimpinan lagi. Jadi udah ngelewatin setidak-tidaknya 4 kali ekspos kasus ini ke pimpinan dan dihadiri oleh penuntut umum, penyelidik, penyidik, Dumas, tim surveillance interception dan lain-lain. Jadi maksud saya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kasus ini secara prudent itu sudah sangat-sangat mencukupi bahwa memang ini sudah melewati seluruh prosedur yang sudah harus dilewati oleh satu kasus untuk naik perkaranya di KPK. Satu. Yang kedua, bahwa kemudian hari ini ada fakta kenyataan bahwa Presiden melakukan mengeluarkan hak prerogatifnya melalui rehabilitasi yang berdasarkan pasal 14 ayat 1, tentu saja ini harus diberikan ada masukan ya, pertimbangan dari Mahkamah Agung secara prosedural. Mungkin saya nggak paham ini sudah ada atau belum masukan pertimbangan dari Mahkamah Agung, tapi mungkin secara formil pastinya sebelum Presiden mengeluarkan kepres itu sudah harus dipenuhi ya. Nah, ini sesuai 14 ayat 1 ya sah-sah saja, meskipun memang di dalam KUHAP itu Presiden tidak boleh masuk ke material karena di KUHAP itu diatur bahwa orang-orang yang kecuali diputuskan pengadilan untuk tidak bersalah, maka boleh dilakukan rehabilitasi, atau rehabilitasi ini sifatnya hanya mengembalikan nama baiknya, bukan untuk mengintervensi perkaranya, apalagi sudah diputus pengadilan. Yang ketiga, Mas, ini kalau misalnya kita ngomongin bahwa ini presiden buruk atau tidak buruk, ini pasti kita akan ngomong bahwa ya ini suasana kebatinan pastinya teman-teman di KPK, bagaimana mungkin itu kasus yang sudah dibangun dengan susah payah, jerih payah dan bertahun-tahun, ini tiba-tiba kemudian setelah selesai lalu diintervensi secara politik. Ini kan mengganggu trias politika sebagai dasar pondasi kita bernegara dan berdemokrasi. Itu ada kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memang harusnya kami sih dari koalisi masyarakat sipil tentu saja sangat kecewa, Mas. Jadi ini harus disampaikan ke publik bahwa dari aktivis para penegak hukum dan aktivis anti korupsi pastinya sangat kecewa dengan situasi seperti ini, karena apa yang nggak menjamin di kemudian hari nanti kemudian kasus-kasus perkara-perkara korupsi yang sedang berjalan sekarang di KPK itu kemudian tidak lagi diintervensi oleh Presiden. Itu aja. Saya menggarisbawahi kalimat Anda tadi mengganggu trias politika. Saya akan tanyakan ke Pak Rudi, tapi sebelum saya tanyakan itu, saya mau minta respons Anda juga soal adanya anggapan kriminalisasi dalam kasus ini oleh KPK, dikatakan oleh beberapa pihak begitu. Bagaimana respons Anda soal ini? Ya tentu saja pengaburan fakta dan pengaburan juga dari informasi, misinformasi itu sudah kita tahu lah bahwa kekuatan buzzer di luar dan lain-lain itu bisa merubah opini masyarakat. Jadi Anda menganggap itu perbuatan buzzer ya? Itu menurut saya tidak beralasan, karena secara hukum itu secara unsur perkara dan bahkan secara teoritis, filosofis dan praksis saya bisa menjelaskannya 7 hari 7 malam apa itu prinsip business judgment rule dan apa itu prinsip pasal 2 dan pasal 3 gitu, Mas. Jadi saya pikir akan jadi perdebatan yang seperti perdebatan kusir ya jadinya nanti. Jadi seperti itu, tapi yang paling penting bahwa hakim sudah menyatakan itu bersalah dan full toid, memenuhi semua unsurnya lengkap. Meskipun ada dissenting, tapi dissentingnya lepas, bukan peristiwa pidananya tidak ada, tapi peristiwanya pidananya ada, tapi hakim berpendapat lain bahwa
pertanggungjawabannya yang dipertanyakan. Gitu. Jadi Oke, peristiwa pidananya ini lengkap full toit gitu, Pak. Oke, Ya. baik. Nah, saya sekarang baru bertanya ke Pak Rudi. Ya. Bagaimana juga tadi yang dikatakan oleh Bung Praswat bahwa proses pengampunan terhadap para terpidana kasus korupsi atau terdakwa lah ya, kasus korupsi ada juga terpidana. Ini mengganggu trias politika. Jadi sehingga legitimasi hakim, legitimasi pengadilan pun juga jaksa penuntut umum baik juga dari KPK ini seolah dianggap seolah dianggap tidak benar, penyelidikan yang dilakukan tidak benar, penuntutan dianggap juga tidak benar, sehingga mengganggu trias politika. Saya akan tanyakan hal itu, tapi setelah jeda, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, saya lanjutkan perbincangan kita malam hari ini soal mengapa Presiden memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi mantan Dirut SDP. Nah, tadi saya bertanya kepada Pak Rudi yang juga disebut oleh Pak Praswat soal putusan pemberian rehabilitasi ini khawatirkan juga mengganggu trias politika begitu, karena putusan-putusan hakim, tuntutan-tuntutan jaksa ini bisa langsung dianulir oleh Presiden yang juga mendelegitimasi putusan hakim dan juga tuntutan jaksa. Nah, bagaimana melihat ini? Ya kan begini, dalam perspektif hukum tata negara, Presiden ini kan sebagai kepala pemerintahan, dia membawahi instrumen hukum, struktur hukum, apakah itu KPK, polisi, jaksa. Dia pedang keadilan presiden, saya selalu menyebut itu, pedang keadilan presiden untuk memproses warga negara yang disangka atau dituduh melanggar hukum, khususnya bidang korupsi misalkan. Dalam proses hukum ini yang dilakukan oleh penegak hukum, yang notabene adalah instrumen presiden sebagai kepala pemerintahan, rupanya dinilai berpolemik. Di publik. Ribut di publik. Berpolemik, ribut di publik, pro kontra, sehingga kemudian presiden sebagai kepala negara punya kewenangan ekstrajudisial ya, yang diatur dalam konstitusi pasal 14 ayat 1 itu. Pasal 14 ayat 1 dia punya hak istimewa untuk kemudian merehabilitasi. Dan tapi itu gini, yang dipilih oleh presiden. Tapi sebentar, Pak Rudi. Tapi sebentar begini, kalau bicara polemik di publik begitu ya, agak bahaya juga menurut saya kalau memang semua putusan di pengadilan itu bisa disetir oleh keinginan publik, kan tidak bisa begitu juga. Betul, setuju. Makanya saya katakan tadi, kita memaknai kebijakan presiden, ini kan politik konstitusional presiden yang mengubah arah hukum. Dan itu dasarnya jelas di dalam konstitusi kita. Nah, sah-sah saja. Nah, sekarang apa makna di balik ini? Saya mengatakan mudah-mudahan proses-proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah proses hukum betul-betul yang benar. Tidak lagi misalkan oleh banyak kejadian sebelum-sebelumnya, kadang-kadang kan penegak hukum menggunakan hukum ini jadi alat pukul, misalkan. Alat pukul untuk kepentingan tertentu misalkan. Nah, makanya saya katakan presiden ketika mengambil kewenangan ekstradisial ini itu kan sah dan benar. Nah, sekarang ini menjadi koreksi bagi penegak hukum agar dalam penegakan hukumnya betul-betul kasus yang diproses adalah murni motifnya hukum dan betul-betul menyelami rasa keadilan masyarakat. Begitupun kekuasaan yudikatif dalam memutus perkara betul-betul melihat secara komprehensif perkara ini. Jangan sampai itu menjadi kontroversi baru. Saya melihatnya ketika ada kasus-kasus seperti Tom Lembong. Itu politis, bisa dianggap politis. Dikasih abolisi. Hasto amnesti. Hasto juga. Nah, kalau ini kemudian guru yang kemarin sudah terpidana, itu kan kasus tidak masuk akal. Tidak masuk akal sekali. Jadi begini, saya tegaskan dulu. Ya, itu yang dikoreksi presiden. Berarti ada yang keliru. Artinya apa yang ditempuh oleh Ibu Ira sekarang dengan guru yang di itu sama ya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada implikasi hukum ke depan. Saya melihatnya presiden menilai ada yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Makanya beliau menggunakan hak istimewa yang dimiliki sebagaimana itu dalam konstitusi. Tentu atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung. Karena kalau bicara rehabilitasi, bicara grasi, itu pertimbangan Mahkamah Agung. Lain halnya kalau bicara abolisi dan amnesti. Itu atas dasar pertimbangan kekuasaan legislatif atau DPR. Saya ingin bertanya ke Bu Praswat soal implikasi ke depannya untuk lembaga KPK. Kalau dari pengalaman Anda sebagai penyidik, Anda melihatnya rehabilitasi ini
punya pengaruh eksekusi terhadap putusan pengadilan, dan juga apakah status terpidana Ira ini otomatis gugur? Apa implikasinya bagi KPK dalam kasus serupa misalnya, kalau memang nanti ada kasus serupa di kemudian hari? Bagi KPK kan tugas KPK sudah selesai ketika sudah limpah di pengadilan, Pak. Jadi bagi KPK setelah lidik, sidik, penuntutan P19, P21 perkara dinyatakan lengkap, maka digelar di persidangan, maka pada hari diputuskan oleh hakim, maka selesai sudah, karena penuntutannya juga memang dari KPK ya. Kecuali di lembaga penegak hukum lain, sidiknya hanya sidik aja, sampai sidik saja, penuntutnya kejaksaan. Nah, dalam konteks ini secara organisasional pasti kami akan menjawab, pasti KPK akan menjawab bahwa tugas kami sudah selesai dan ini tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi, karena pasti secara institusi KPK adalah ya alat negara untuk memberantas korupsi, itu sudah pastilah. Jadi tidak boleh KPK melemah atau KPK kecewa dan lain-lain, itu tidak mungkin akan disampaikan secara formal oleh institusi KPK. Tapi secara material, teman-teman penyidik, penyelidik, fungsional Humas dan teman-teman di bawah itu pasti akan kecewa, dan itu saya menangkap apa yang Anda maksudkan. Itu pasti sangat kecewa. Ya, nggak mungkin mereka tetap semangat ke depan. Nah, ini yang akan saya tanyakan berikutnya, Bung Praswan. Ini yang saya menangkap suasana kebatinan yang Anda singgung tadi kan, bagaimana suasana kebatinannya pasti kecewa. Betul, penyidik. Nah, kira-kira ke depannya kalau memang seperti ini, motivasi penyidik jika putusan pengadilan bisa dibatalkan oleh keputusan politik, bagaimana kira-kira? Ya, ini yang menurut saya ini harus diberikan masukan yang baik dan benar kepada Bapak Presiden. Tentu saja Bapak Presiden memiliki kewenangan politik, pasti itu kita hormati dan dilindungi oleh konstitusi, benar. Tapi kalau misalnya mau memberikan koreksi ataupun kritik yang membangun dan lain-lain ya, atau supporting dan lain-lain untuk lembaga penegak hukum, itu kan bisa dilakukan kapan saja, dan kasus ini berjalan selama kurang lebih 2 tahun, Pak. Jadi menurut saya tinggal kalau misalnya Presiden merasa ini ada masukan atau ada aspirasi masyarakat, tinggal Presiden panggil saja, nggak ada masalah kok. Nanti KPK suruh gelar, apa sih buktinya? Kenapa masyarakat komplain? Kenapa rakyat Indonesia meminta saya untuk mengeluarkan kebijakan politik saya? Nah, itu kan bisa kita lihat secara objektif, digelar lah perkara tersebut. Nah itu. Tapi yang kemudian membuat kami agak sangat-sangat sedih juga kan, ini ada standar ganda ini, Mas. Jadi maksud saya kayak teman-teman aktivis anti korupsi ataupun kemarin yang Del Pedro dan kawan-kawan yang sampai sekarang dikriminalisasi dan masuk di penjara. Itu juga publik meronta-ronta dan menjerit dari seluruh Indonesia, bahkan ada aksi dari teman-teman mahasiswa, buruh. Dan itu berjilid-jilid aksinya, tapi itu juga tidak didengar oleh Presiden. Jadi maksud saya, kalau kemudian kita ngomongin bahwa ada keriuhan di media massa atau keriuhan di medsos, itu kan jadi standarnya nanti akan sangat-sangat tidak ajak gitu. Jadi saya jadinya menyimpulkan, jangan-jangan ada 2 tren putusan hukum ataupun proses hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, fenomenanya yang harus dicermati bersama. Kira-kira kalau putusan ataupun proses tindak pidana korupsi, ya seperti ini pemandangannya. Ada rehabilitasi, ada abolisi, ada amnesti begitu. Tapi ketika masuk ke ranah pidana umum, saya bertanya ke Bung Rudi, kalau masuk ke pidana umum, ya seperti yang disinggung tadi oleh Bung Praswan, ada peristiwa Del Pedro, ada juga peristiwa pidana umum lainnya, misalnya kasus pidana umum Vina, misalnya Vina yang di Cirebon. Ini kan publik juga tuntutannya begitu kencang, tapi seolah tidak didengar oleh pemerintah atau oleh Presiden mungkin. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab hal ini kalau memang itu ada hak spesial dari Presiden untuk mengoreksi putusan hukum melalui gerakan publik? Ya. Kalau saya kan berpendapat dalam perspektif hukum tata negara yang dipahami. Kalau kebijakan Presiden ini memang diatur dalam konstitusi kita, politik konstitusional. Jangan lupa, mau KPK, Polri, Jaksa, ini adalah pedang keadilan Presiden juga. Ini kan kalau ditanya kenapa kasus lainnya, itu kan tentu Presiden punya pertimbangan lain, dan Presiden paling paham dan tim tentu kalau soal itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, saya selalu berpikiran mari kita memaknai
baik, memaknai positif langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Ya, pertama itu tadi, ini mungkin menjadi koreksi bagi instrumennya sebagai Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, ini koreksi bagi hakim misalkan. Hakim dalam memutus suatu perkara jangan lagi terkesan ya takut membebaskan, karena sesungguhnya pengadilan itu tempat mencari keadilan. Di banyak kasus tipikor karena opini hakim membebaskan kasus tipikor, kadang-kadang hakim bebas tipikor menjadi bulan-bulanan media, jadi bulan-bulanan opini, sehingga mungkin ada juga hakim-hakim yang tidak berani membebaskan yang seharusnya mungkin secara materi perkara hukum itu bisa bebas, misalkan tidak terpenuhi mensreanya, ataukah mungkin ini pure bisnis atau apa dan sebagainya. Tapi saya tidak mau masuk di teknis yudisialnya, karena saya hanya mau mengomentari dalam perspektif ketatanegaraannya. Tapi begini, dari perbicaraannya Bung Rudi dari tadi, ini menyinggungnya hakim terus, tidak ada jaksa. Jadi mungkin salahnya dalam konteks ini seringkali ada di putusan hakim, bukan di penuntutan jaksa gitu kira-kira ya. Ya, karena hakim harus juga menimbang beberapa faktor di luar fakta-fakta yang tersaji di persidangan, begitu? Ya, tentu kalau jaksa, penyidik itu kan pedang Presiden, kekuasaan eksekutif. Karena dia diberi kewenangan undang-undang untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi bila mana ada warga negara yang melanggar hukum. Hakimlah yang menilai di perkara, kan begitu. Ada pembelaannya advokat, ada yang mewakili negara, dalam hal ini penuntut umum di persidangan. Kadang-kadang hakim dalam memeriksa pemeriksa kasus ini karena takut tekanan publik, kalau dia membebaskan akhirnya menghukum saja. Ya memang ujung tombak akhir ada di hakim. Makanya ini yang seringkali memunculkan polemik, sama seperti kasusnya Tom Lembong. Publik menilai Tom Lembong nggak bersalah, tiba-tiba dihukum. Akhirnya ribut kemana-mana. Karena ribut kemana-mana, Presiden sebagai kepala negara menggunakan kekuasaan yudisial. Mengambil sikap. Nah, terakhir saya ke Bung Praspat. Kalau pembicaraannya Bung Rudi tadi, ini ada di permasalahannya sebenarnya ada di putusan hakim. Mereka seringkali tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di luar, di samping ada fakta-fakta yang terjadi. Mungkin koreksi. Tapi pertanyaan saya begini, jika trennya seperti ini, Anda sebagai penyidik yang juga nanti memberikan rekomendasi kepada penuntut, dalam hal ini jaksa, masih optimistis bisa terus bekerja dengan baik kira-kira ke depan? Ya, saya pikir begini, Mas. Tidak adil juga kemudian kita mengeksaminasi putusan hakim tanpa membaca berkas perkara sama sekali. Jadi ya, maksud saya ini kan prosesnya panjang, ada 2 tahun, ada penyelidik, penyidik, penuntut, atau ada hakim dan lain-lainnya. Jadi maksud saya kenapa nggak kemudian kita misalnya Presiden mau melaksanakan intervensinya secara politik dan hak konstitusionalnya lah. Nah, kenapa nggak kemudian dipanggil dan dilihat, dipaparkan, panggillah teman-teman KPK itu. Itu bisa 24 jam kok bisa hadir. Nah, pimpinan KPK hadir, panggil. Kenapa? Ada apa? Ada masalahnya apa? Alat buktinya mana? Unsur perkaranya mana? Tapi kan sampai saat ini kan belum pernah pimpinan KPK untuk dipanggil Presiden dan menjelaskan secara objektif kasus ini apa, buktinya apa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita hati-hati juga, kalau misalnya publik akan menilai bahwa percuma memberantas korupsi karena pada akhirnya bisa dibebaskan juga, ini kan menjadi bahaya sekali untuk kita masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena putus asanya para pejuang-pejuang anti korupsi ini, terutama teman-teman di KPK, kekecewaan mereka itu juga harus didengar. Jadi maksud saya berharap tentu saja Bapak Presiden selaku pemimpin negara kita ya pasti tolong juga didengar lah. Berkomunikasi suara-suara dengan kami, suara-suara teman-teman saya ya, teman-teman saya di KPK. Itu juga harus dengar. Keresahan hati, kegelisahan mereka juga harus didengar. Nggak bisa kemudian kita, ini ada medsos, rame di medsos. Enggak. Sementara jadi tidak sereaksioner itu ya. Malam bertaruh nyawa mereka di lapangan untuk membangun kasus ini. Itu gimana? Saya tangkap maksud Anda, Bung Prasad. Atau gimana? Artinya saya garis bawahi bahwa Presiden sebaiknya berkomunikasi, berinteraksi juga dengan KPK,
apa yang mereka butuhkan begitu ya, apa yang mereka keluhkan, termasuk Pasti. dalam melakukan penyidikan, penuntutan hingga akhirnya nanti berujung pada putusan di pengadilan. Dalam utamanya Apalagi kasus kalau tindak mau pidana. mengeluarkan rehabilitasi ya. Oke, itu apalagi untuk pasti mengeluarkan harus. proses rehabilitasi perlu juga berkomunikasi dengan KPK. Iya, Baik, terima kasih. Harus. Ya, baik, terima kasih anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem, Pak Rudianto Lalo, dan juga ada Terima kasih, mantan Pak penyidik Rudi. KPK, Terima kasih, Pak. Bung Praswat Nugraha telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa, selamat malam. Ya.